Zadul Muslim, Journey to Jannah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man wala wattaba'a hudahu ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Ahibbati fillah, ikhwani wa akhwati fid din, rahimakumullahu ajma'in. Alhamdulillah, kita telah menyelesaikan satu bab yang pertama dengan 3 pasalnya, dan pada pertemuan kita kali ini kita akan masuk bab yang kedua. Silakan dibuka halaman yang ke-18. Al-babu tsani, bab yang kedua, fi adabi talibil ilmi wal asbabil mu'inati ala tahsilihi. Tentang adab-adab menuntut ilmu dan sebab-sebab yang membantu seorang penuntut ilmu untuk mendapatkan hasil yang maksimal di dalam perjalanan ilmiahnya tatkala dia menuntut ilmu syar'i. Wa yashtamilu ala faslain. Bab yang kedua ini terdiri dari 2 pasal. Al-faslul awal, pasal yang pertama berbicara tentang adabu talibil ilmi, adab-adab penuntut ilmu. Al-faslul tsani, pasal yang kedua berbicara tentang al-asbab, sebab-sebab yang membantu seseorang untuk bisa mendapatkan hasil yang maksimal tatkala dia menuntut ilmu syar'i. Kita langsung masuk ke halaman yang ke-19. Pasal yang pertama, adabu talibil ilmi, adab-adab penuntut ilmu. Berkata penulis, ghafarallahu lahu wa liwalidayhi, talibul ilmi la budda lahu an yata'addaba bi adabin. Seorang penuntut ilmu, dia harus beradab dengan adab-adab ilmu yang dituntunkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Minha, di antara adab-adab tersebut, al-awwal, yang pertama, yang paling penting dari adab-adab yang sangat penting adalah ikhlasun niyati lillahi azza wa jalla. Seorang penuntut ilmu wajib untuk mengikhlaskan niatnya semata-mata hanya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kata penulis, bi an yakuna qasduhu bi talabil ilmi wajha Allah wa daral akhirah. Yakni dengan cara seseorang meniatkan tatkala dia belajar dalam rangka mencari wajah Allah subhanahu wa ta'ala dan dalam rangka mencari kehidupan akhirat. Ini pondasi yang harus kita kuatkan, yang harus kita bangun dan senantiasa kita jaga, karena ini kunci keberhasilan di atas dunia ilmu. Lianna Allah hatha alaihi wa raghaba fihi. Kata penulis, karena Allah subhanahu wa ta'ala dialah yang telah menganjurkan, memerintahkan, memotivasi hamba-hambanya untuk berjalan di atas jalan ilmu. Jadi Allah yang perintahkan kita untuk kita belajar, untuk kita menuntut ilmu, untuk kita melangkahkan kaki-kaki kita ke majelis-majelis ilmu. Di antara dalilnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Muhammad ayat yang ke-19. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, ketahuilah, ilmui. Dan makna ilmui adalah perintah untuk kita belajar tentang agama Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Allah, fa'alam, ketahuilah, ilmuilah, bahwasanya tidak ada ilah yang hak kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Wastaghfir li dzambik, dan mintalah ampunan dari dosa-dosa yang kamu miliki. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala membuat sebuah bab
di dalam sahihnya yang beliau berikan judul Babul Ilmi Qabla Al-Qawli Wal Amal. Bab kewajiban seseorang berilmu sebelum dia berucap dan sebelum dia beramal. Karena ilmu merupakan asas dari ucapan dan amalan seorang mukmin. Oleh karenanya, seorang muslim, seorang muslimah hendaknya membangun ucapannya, membangun amalannya di atas asas ilmiah. Kata penulis, "Wathana'u 'alal ulama fil Qur'ani ma'ruf." Pujian kepada para ulama itu ma'ruf dalam Al-Qur'anul Karim. "Wa idza athna Allahu 'ala syai'in aw amara bihi sara ibadatan." Kemudian penulis membawakan satu kaidah yang harus kita fahami di sini. Apa kaidah tersebut? Kaidah tersebut adalah apabila Allah Subhanahu wa taala memuji sesuatu atau memerintahkan sesuatu. Ini kaidahnya. Apabila Allah memuji sesuatu atau Allah memerintahkan sesuatu, maka apa yang Allah puji, apa yang Allah perintahkan, itu sifatnya ibadah. Jadi, tatkala kita membaca di dalam nas-nas syar'i ada anjuran untuk mengerjakan sesuatu atau perintah untuk mengerjakan sesuatu, maka sesuatu tersebut berarti nilainya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Antum lihat tadi di dalam surat Muhammad ayat yang ke-19. Allah berfirman fa'alam. Maka ini perintah. Perintah untuk berilmu, perintah untuk menuntut ilmu. Maka makna yang bisa kita tangkap dari ayat tersebut bahwasannya menuntut ilmu adalah bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang lain, Allah Ta'ala berfirman, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum, walladhina utul ilma darajat." Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat derajat orang-orang beriman dan orang-orang berilmu di antara kalian beberapa derajat. Ini pujian kepada para ulama, orang-orang berilmu. Oleh karenanya, menuntut ilmu syar'i adalah bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu ta'ala alam bis-shawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.